Bagian keempat. Keesokan harinya, Raja Nuh II memerintahkan beberapa pegawai istana untuk mengantarkan satu peti yang penuh dengan kepingan emas ke rumah Abu Ali. Mahmud berteriak memanggil Abu Ali, sementara Abdullah juga diliputi rasa senang dan bahagia. Tapi pada saat itu Abu Ali sudah melewati pintu besar. Ia sudah berada di dalam sebuah perpustakaan besar Iran yang terkenal dengan kekayaan koleksi bukunya. 3 tahun berlalu. Sepanjang waktu itu Abu Ali menghabiskan sebagian besar waktunya di perpustakaan. Pengetahuannya semakin sempurna di bidang fikih, sastra, dan musik. Ia juga mempelajari ilmu perbintangan dan menelaah semua buku di perpustakaan itu. Selama 3 tahun belakangan itu, terjadi beberapa peristiwa penting. Dan yang paling penting adalah kematian Raja Nuh II yang terbunuh di medan pertempuran. Setelah 21 tahun ia berkuasa, tampuk kekuasaan kemudian dipegang oleh anaknya, Mansur. Tapi hanya beberapa bulan berkuasa, Mansur dijatuhkan oleh konspirasi yang digerakkan sebagian pejabat istana. Mereka membutakan kedua mata Mansur, lalu mengangkat saudara Mansur, Abdul Malik. Semua konspirasi yang berlangsung di istana itu tak luput dari campur tangan Mahmud Ghaznawi. Pada 16 Rabiul Awal 390 Hijriah, Abdul Malik masih memegang tampuk kekuasaan Bukhara. Saat itu Abu Ali berusia 21 tahun. Suatu ketika ia duduk bersama Abu Sahal di tangga perpustakaan. Mereka asik berbincang di seputar masalah keilmuan. Abu Sahal tiba-tiba berkata, "Apa yang kamu ingin aku menceritakan sesuatu?" Abu Ali masih larut dalam pikirannya. "Soal apa?" sahutnya pelan. Abu Sahal menjelaskan, "Sejak kamu berhasil menyelamatkan Raja Nuh, muncul rasa dengki dan iri di kalangan pejabat di istana. Orang-orang yang selalu mencoba menjatuhkan raja dari kursi kekuasaannya. Mereka telah membajak ladang, lalu menaburinya dengan benih kedengkian dan membicarakan hal-hal buruk tentang dirimu." Abu Ali hanya tertawa dan berkata, "Selama setan Af'a tidak mencium 2 kaki ad-dahdak, aku tidak takut pada guncingan mereka." Abu Sahal melanjutkan, kali ini dengan nada yang serius, "Kawan, aku serius. Jika kamu tidak merasa terancam, maka waspadailah rencana busuk mereka." "Aku hanya takut kepada Allah," tegas Abu Ali. Abu Sahal menundukkan kepala dan diam sejenak, lalu menoreh ke arah Abu Ali. "Aku temanmu. Aku takut bila suatu saat yang buruk menimpamu." Mereka terus berbincang-bincang hingga Abu Sahal melihat asap tebal membumbung ke angkasa. Ia langsung menoleh pada Abu Ali dan berteriak, "Api! Api!" Abu Ali juga melihat kejadian itu. Asap tebal berasal dari bangunan perpustakaan istana. Tak lama kemudian, api menjalar ke taman. Beberapa bagian bangunan istana, kubah, hingga kolam berubah menjadi merah. Abu Ali berlari menuju perpustakaan. Orang-orang panik, berlarian. Mereka bertanya-tanya, siapa yang telah membakar perpustakaan? Pertanyaan itu berangsur-angsur berubah menjadi hasutan. Dan kini semua orang bertanya-tanya, kenapa Abu Ali sampai menyalakan api di perpustakaan? Sebagian orang menuding supaya pengetahuan-pengetahuan penting yang diperolehnya di sana tidak bisa dimiliki orang lain. Esok harinya, mereka tidak lagi mengizinkan Abu Ali memasuki istana. Atas saran Abu Sahal, Abu Ali kemudian pergi bersama temannya itu ke rumah sakit. Sebab Abu Ali tidak lagi punya ruangan khusus untuk bekerja.
Setiba di rumah sakit, keduanya mendapat sambutan yang luar biasa mengejutkan. Dulu, saat mereka tiba di gerbang rumah sakit, murid-murid berkerumun menyambut mereka. Begitu melihat Abu Ali, mereka langsung menghampiri dan mengelilinginya, lalu mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi hari ini, saat melihat kedatangan Abu Ali, mereka menghindari dokter istana itu. Abu Sahal heran dan menoleh ke arah Abu Ali, sementara Abu Ali sendiri hanya diam. Ketika mereka sampai di aula utama rumah sakit, dua orang penjaga mencegat dan melarang Abu Ali masuk. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Abu Ali. Kepala penjaga yang saat itu berada di dalam aula rumah sakit datang menghampiri, lalu menjelaskan pada Abu Ali, "Ini perintah Qodi. Jika Anda tidak mau meninggalkan rumah sakit, kami terpaksa memaksa Anda." Ketika Abu Ali hendak mengatakan sesuatu, Abu Sahal menyela, "Temanku, apakah kau ingin bermusuhan dengan Qodi?" Mereka kemudian meninggalkan rumah sakit. Dalam perjalanan, Abu Ali bertanya, "Sekarang, apa yang harus kita lakukan?" Sebenarnya pertanyaan Abu Ilin diarahkan pada dirinya sendiri, tapi Abu Sahal tetap menjawab, "Bila seseorang menentang penguasa sebuah wilayah, maka nasibnya sudah jelas. 3 tahun lalu, aku menyelamatkan ayahnya dari kematian," gerutu Abu Ali. Ada peribahasa yang mengatakan, "Bila temanmu seorang raja, berbuatlah sekehendak hatimu. Tapi jika musuhmu adalah raja, bersiap-siaplah jika sewaktu-waktu lehermu digoroknya," kata Abu Sahal. "Tapi aku masih dokter resmi istana dan dokter pribadi raja," kata Abu Ali sedikit membela diri. "Sudahlah, lebih baik kau tidak lagi berpikir semacam itu. Kini mereka menganggap dirimu musuh." Abu Ali kemudian masih belum puas. Ia berjalan menuju istana raja, tapi semua pintu di sana sudah tertutup baginya. Semua pintu ia ketuk, tapi mereka tidak mengizinkan Abu Ali masuk. Mereka seolah-olah tidak melihat kedatangan Abu Ali, bahkan mengabaikannya begitu saja. Sejenak Abu Ali berpikir, lalu memutuskan untuk menemui temannya, Abu Bakar al-Burki, salah seorang pejabat teras istana. Menurutnya, Al-Burki dapat membantunya untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah diperguncingkan orang-orang tentang dirinya. Abu Bakar al-Burki adalah ahli fikih yang punya kedudukan istimewa di sisi raja. Abu Ali bergegas menuju rumah temannya itu. Setiba di sana, ia berbicara panjang dan mengeluhkan persoalan yang sedang menimpanya. Tapi Abu Bakar menjawab, "Persoalan ini di luar kemampuanku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa." "Bagaimana bisa Paduka percaya bahwa aku yang telah membakar perpustakaan?" tanya Abu Ali dengan penuh rasa heran. Abu Bakar menjelaskan, "Selama 2-3 tahun ini, mereka selalu menggunjingkanmu dan membisikkan hal-hal buruk tentangmu di telinga raja. Kamu punya banyak musuh, Ibnu Sina." Abu Ali hanya terdiam di samping Abu Bakar. Tak lama berselang ia bilang, "Bagaimana mungkin aku diam saja melihat kelancangan dan kebodohan mereka?" Sebuah peribahasa mengatakan, "Tangan yang tidak bisa kamu potong, ciumlah," sahut Abu Bakar. "Aku tidak bisa menjadi seperti mereka sebagai seorang penjilat. Aku hanya bisa mengatakan kebenaran," tegas Abu Ali. "Aku tahu itu. Aku harus menasihatimu. Maksimalkanlah kecerdasan dan anugerah yang telah Allah berikan kepadamu. Mendekatlah kepadanya. Yakinlah bahwa dengan cara ini kamu bisa mengalahkan mereka. Curahkan semua waktumu untuk memahami dan menguasai masalah-masalah yang belum kamu ketahui jawabannya. Yakinlah bahwa kamu akan berada di atas," kata Abu Bakar. Abu Ali meresapi perkataan Abu Bakar. "Pasti akan kulakukan," balasnya. Tahun itu, musim paceklik melanda.
Tak seorang pun yang pernah mengalami musim paceklik seperti tahun itu. Udara sangat dingin, sumber-sumber air mengering, dan air sungai berhenti mengalir. Setiap orang yang melihat sungai itu akan mengira bahwa sungai itu tak akan pernah lagi mengalir. Pada bulan-bulan paceklik itu, kehidupan Abu Ali juga sulit. Ia tidak lagi bisa berangkat ke rumah sakit, meski ia tidak berpangku tangan. Ia menghabiskan waktunya untuk mengobati orang-orang miskin. Pada masa paceklik itu, banyak orang yang terjangkit berbagai macam penyakit. Abu Ali pergi dari satu daerah ke daerah lain. Dari pekerjaan itu, ia tidak mengambil upah sedikit pun. Tidak pula menunggu diberi upah. Ia hanya mengharapkan balasan dari Allah. Pelan tapi pasti, musim paceklik berlalu dan musim semi telah tiba. Sesaat lagi bulan Ramadan akan datang. Warna hijau, ungu, dan merah terlihat di mana-mana. Seiring dengan berakhirnya Ramadan dan masuknya Idul Fitri, sekali lagi tamu-tamu Abdullah berdatangan. Semuanya hadir kecuali Al-Firdausi yang telah kembali ke Taus, dan Syekh Al-Biruni yang telah pergi ke Gurjan. Abu Sahal, Ibnu Zailah, dan beberapa orang lain juga hadir. Sebagaimana biasanya, Sattara telah menyiapkan hidangan lezat. Semuanya menikmati hidangan, berbincang dan tertawa. Terjadi perbincangan seru antara Abu Ali dan Abu Sahal. Abu Ali mengatakan satu hal, lalu ditanggapi oleh Abu Sahal. Begitu seterusnya. Suatu kali untuk mendukung kebenaran argumentasinya, Abu Ali ingin meminta bantuan ayahnya, Abdullah. Tapi saat itu melihat kepala ayahnya terduduk lemas dalam posisi sedikit miring. "Ayah!" teriak Abu Ali spontan. Teriakan keras Abu Ali langsung mendapat perhatian dari para tetamu. Semua mata tertuju pada Abdullah dan mengerti apa yang sedang terjadi. "Tolong aku, kita harus membopongnya ke ranjang," kata Abu Ali. Sebagian membantu Abu Ali membopong Abdullah, dan sebagian lain menyiapkan kasur tipis dari bulu keledai di atas lantai. Abu Ali memeriksa denyut nadi dan detak jantung ayahnya. Wajah Abdullah pucat. Abu Sahal bertanya, "Apakah?" Abu Ali tiba-tiba menjawab, "Jantungnya masih berdetak." Sattarah duduk di samping pembaringan suaminya dan menangis tanpa henti. Sementara itu, Abu Ali menyeka keringat di wajah Abdullah dengan kemejanya. Abu Sahal bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Abu Ali menjawab seperti orang kebingungan, "Aku tidak tahu, aku tidak bisa berpikir." "Tapi kamu baru saja memeriksanya, katakanlah apa yang mesti aku lakukan?" kata Abu Sahal. Tubuhnya telah lumpuh total. "Maksudnya?" "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kenapa jadi begini," kata Abu Ali dengan nada sedikit keras. "Demi Allah, kamu harus mengendalikan dirimu. Ia ayahmu. Demi Allah, kamu harus mengandalkan dirimu. Ia ayahmu. Apa bedanya dengan pasien lain?" kata Abu Sahal menasehati. "Demi Allah, aku tidak tahu. Aku tidak ingin berkata jujur," kata Abu Ali. Sattara menarik ujung pakaian anaknya seraya berkata, "Anakku, tolong selamatkanlah dia. Kamu asy-syaikhur rais," kata dokter. "Kamu dokter paling andal saat ini. Tolonglah selamatkan dia."